Polri, Kejaksaan, Pengadilan, kita bisa bicara secara intens. Saya berharap minggu depan sudah bisa penandatanganan MOU. Memang ini MOU tingkat provinsi, tapi kita berharap dari tingkat bawah, karena kita nanti bermain di area kabupaten. Kita di wilayah Manokwari, tapi penindakan dari Ditlantas. Nah, ini perlu kita bicarakan, ya, perlu kita sikapi, sehingga pada saat pelaksanaan nanti sudah berjalan dengan baik. Ya. Karena nanti yang bekerja nanti yang di bawahnya di luar Polri adalah dari kabupaten, jaksaannya dari kabupaten, pengadilannya dari kabupaten. Karena pengadilan tinggi dari ketua pengadilan negeri baru ada nanti ketua pengadilan negeri bulan Juli ya, bulan Juli ya. Ya, tepuk tangan untuk pengadilan negeri ini. Nanti ada pimpinannya langsung pengadilan tinggi di sini. Syukur-syukur langsung jadi ketua pengadilan tinggi Pak. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini cerita saya yang saya sampaikan. Kita bersyukur penegakan hukum di lapangan. Yang kedua, mengurangi jumlah kecelakaan dan menjaga keselamatan berkendara. Yang ketiga, database data enforcement sistem bisa menjadi informasi penting untuk pembangunan provinsi atau kota. Ini gimana caranya? Ini ketika itu sedikit gambaran, Pak Direktur, Pak Kapolda meminta bagaimana terhadap PPKM. Kita tahu tidak kendaraan itu masuk atau keluar. Pemanfaatannya adalah bisa digunakan untuk gerbang atau menghitung jumlah kendaraan. Ketika itu kita bisa menghitung kendaraan masuk, kendaraan keluar, beroperasi berapa lama, kemudian dia keluar kapan saja. Itu kita bisa melakukan analyze, sehingga nanti bisa dilakukan langkah-langkah selanjutnya yang lebih tepat. Yang keempat, meningkatkan PAD. Ini terkait dengan nanti terkoneksi, kita bisa tahu kendaraan itu sudah melakukan kewajiban pembayaran pajak atau tidak. Tentu ini kalau dari hanya petugas, kita hanya manual, bisa mengetahui dari masa berlaku plat nomor. Tapi kalau di sistem, cara langsung plat nomor terkoneksi, langsung bisa dibaca Bapak Ibu sudah melakukan kewajiban pembayaran pajak atau tidak. Yang berikut, penegakan hukum secara otomatis 24 jam selama seminggu terus menerus. Jadi kamera itu dia akan terus menerus melakukan record terhadap pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Kemudian yang keenam, mengurangi penindakan pelanggaran secara manual, artinya tidak ada lagi tilang secara manual, semuanya berbasis elektronik. Kemudian yang ketujuh, ini bukti data otentik dalam bentuk digital. Maksudnya apa? Nanti di belakang akan kita lihatkan. Nanti pelanggaran itu akan dapat barcode, kemudian bisa di-scan, dan Bapak Ibu bisa menonton pelanggaran sebelum, pada saat, dan sesudah. Jadi nanti Bapak bisa lihat, misalnya nih, kita berdebat, wah saya tidak melanggar, di-scan barcode, nanti kelihatan. Oh ternyata saya jam sekian, saya melakukan di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi. Teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran dan menyajikan data kendaraan bermotor secara automatic number plate recognition, jadi ANPR. Ini maksudnya gimana? ANPR ini dia memanfaatkan plat nomor dari setiap kendaraan yang nanti terhubung secara langsung dalam database Electronic Registration and Identification (ERI) milik Korlantas. Kemudian dia akan termigrasi lagi dengan database Bapenda Provinsi Papua Barat. Jadi secara langsung real kendaraan yang muncul akan terbaca di database yang ada di back office milik Direktorat Lalu Lintas yang berada di Regional Traffic Management Center. Lanjut. Ini dasar hukum 1-4 tidak kami sebutkan, tidak kami bacakan. Nah, namun satu yang kami tanamkan bahwa ini merupakan program prioritas Bapak Kapolri, transformasi menuju Polri yang transisi, artinya betul-betul tidak lagi adanya sentuhan antara petugas kepolisian di lapangan dengan masyarakat. Kenapa? Karena ini bisa saja menimbulkan berbagai macam spekulasi, ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Dan yang terpenting sebenarnya adalah kita memangkas birokrasi. Ini yang sebenarnya diinginkan oleh Bapak Kapolri. Lanjut. Manokwari sangat mendukung dengan program ini. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu pertama mengenai waktu untuk MOU. Kami harap jangan terlalu cepat Pak, karena kami harus ke Jayapura dulu. Di Jayapura kami sampaikan kepada Pak Ketua Pengadilan Tinggi dan mohon nanti atau besok kami dikirimkan materinya Pak. Jadi artinya sedikit banyak saya juga harus menjelaskan ke beliau tentang program ini, karena kan
beliau juga tidak mengikuti, jadi saya juga harus bisa memberikan paparan, Pak, ini seperti ini, nanti teknisnya seperti ini. Jadi mungkin masalah waktu itu, Pak, kalau 1 minggu mungkin kita juga agak terlalu mepet, Pak, karena kami harus ke Jayapura dulu. Kemudian yang kedua, kalau yang tidak salah yang waktu tahun lalu, Pak, itu mengenai masalah